Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Pak di pelajaran mata pelajaran IPS. Minggu kemarin kita telah membahas tentang pelaku ekonomi. Yang pertama ada pelaku ekonomi rumah tangga, dan kedua yaitu masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perusahaan sebagai pelaku ekonomi. Tentunya sebelum kita memasuki materi selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke teman-teman semuanya, siswa-siswi yang Bapak cintai dan membanggakan, pada ini kita akan membahas tentang perusahaan sebagai pelaku ekonomi. Pelaku selanjutnya dalam perekonomian yaitu perusahaan. Perusahaan adalah unit usaha yang bertujuan menghasilkan barang-barang dan jasa. Walaupun sebagai unit usaha, peran ekonomi, tetapi juga berperan sebagai konsumen dan distributor. Perlu kita ketahui, peran perusahaan dalam perekonomian tidak terlepas dari hubungannya dengan badan usaha, yaitu merupakan alat bagi badan usaha untuk mencapai tujuan. Lantas, bagaimana perusahaan melakukan perannya dalam perekonomian? Kemudian kita akan membahas tentang peran perusahaan dalam perekonomian. Perusahaan memiliki 3 peran dalam perekonomian, yakni sebagai produsen, konsumen, dan juga sebagai distributor. Untuk memahaminya, bagaimana ketiga peran tersebut dilakukan perusahaan, simaklah pengertian dan pembelajaran berikut ini. Yang pertama, peran perusahaan dalam perekonomian. Yang pertama itu ada perusahaan sebagai produsen. Kita akan membahas terlebih dahulu perusahaan sebagai produsen. Langkah-langkah yang harus ditempuh perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Yang pertama itu berdasarkan kebutuhan dan selera konsumen. Ini yang harus diperhatikan sebagai produsen. Kemudian yang kedua, untuk siapa barang dan jasa dibuat. Kemudian yang ketiga, harus memperhatikan menggunakan mesin dan teknologi agar hasil produksi berkualitas. Itulah perusahaan sebagai produsen yang harus ditempuh. Kemudian yang kedua, perusahaan sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Tentunya dari keuntungan yang diperoleh akan dipergunakan kembali dalam kegiatan produksi berikutnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang perusahaan sebagai distributor. Dalam kegiatan produksi dan konsumsi, distribusi juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam kegiatan pokok ekonomi. Sebagai distributor, perusahaan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, membuka agen yang dekat dengan konsumen. Yang kedua, mengadakan kegiatan perdagangan. Dan yang ketiga, mengadakan promosi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis perusahaan, di mana jenis-jenis perusahaan ini berdasarkan lapangan usaha, jumlah tenaga kerja, kepemilikan modal, dan bentuk hukumnya. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu perusahaan berdasarkan lapangan usahanya. Yang pertama ada perusahaan eksekutif.
di mana perusahaan eksekutif ini yaitu perusahaan yang kegiatannya menggali, mengambil dan mengolah kekayaan alam. Contohnya seperti perusahaan kayu dan tambang emas. Itu murni perusahaan yang menggali dari alam, ya, kekayaan alam. Kemudian yang kedua, perusahaan agraris. Perusahaan agraris ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan faktor produksi, terutama pengelolaan tanah. Contohnya perkebunan teh, perusahaan kehutanan. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan industri. Perusahaan industri ini yang menjalankan bisnisnya dengan mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, atau dari bahan setengah jadi menjadi barang yang jadi. Contohnya seperti industri farmasi, tekstil, industri sepatu, dan industri buku. Kemudian perusahaan dagang. Jenis perusahaan dagang ini perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Jadi seperti toko pakaian, toko alat tulis, dan warung grosir. Nah, itu diantaranya sebagai jenis perusahaan dagang. Kemudian ada lagi satu lagi yaitu perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini suatu unit usaha kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud, yaitu jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contohnya seperti bank, rumah sakit, dan hotel. Itu dia melakukan produksi yang tidak berwujud, yaitu jasa. Kemudian selanjutnya perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja. Yang pertama, perusahaan kecil, perusahaan sedang, dan perusahaan besar. Kemudian ada lagi yang bagian C-nya, yaitu perusahaan berdasarkan kepemilikan modal. Nah, dari perusahaan berdasarkan kepemilikan modal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu badan usaha milik negara, atau disingkat yaitu BUMN, seperti yang sudah kita kenal, BUMN, di mana BUMN ini memiliki bentuk-bentuknya. Yang pertama yaitu perusahaan umum, kemudian yang kedua perusahaan perseroan atau PT Persero, dan yang ketiga yaitu perusahaan daerah. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu perusahaan umum. Contohnya perusahaan umum ini yaitu, atau pengertian dari perusahaan umum yaitu adalah perusahaan negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan umum dan seluruh modalnya milik negara yang sudah dipisahkan dari APBN. Nah, kemudian contoh dari perusahaan umum ini diantaranya yaitu Perum Bulog, atau perusahaan umum badan usaha urusan logistik. Yang contoh yang kedua yaitu Perum Perhutani, atau kepanjangannya perusahaan hutan negara Indonesia. Dan yang ketiga yaitu Perum Balai Pustaka, dan juga ada lagi contohnya yaitu Perum Pegadaian. Nah, itu diantaranya dari perusahaan umum yang dimiliki oleh negara. Kemudian yang kedua, perusahaan perseroan atau PT Persero. PT Persero ini yaitu perusahaan negara yang berbentuk perseroan terbatas, bergerak pada salah satu bidang produksi, serta modalnya berbentuk saham dan sebagian dari modal tersebut milik negara. PT Persero contohnya yaitu PT Telkom, PT PLN, PT Kereta Api Indonesia atau disingkat PT KAI,
Dan contoh yang lainnya yaitu PT Garuda Indonesia Airlines, itu diantaranya PT Persero yang dimiliki oleh negara. Kemudian yang ketiga, perusahaan daerah, contohnya yaitu Bank Pengembangan Daerah atau BPD. Contohnya seperti Bank DKI, Bank Jabar, dan Bank Sumsel ya. Nah, itu diantaranya BPD atau Badan atau Bank Pengembangan Pembangunan Daerah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Contohnya PDAM Jaya di Jakarta, PDAM yang di Bogor, kemudian di Karawang juga ada PDAM ya. Kemudian, nah, bentuk-bentuk dari BUMN bentuk-bentuk dari perusahaan ya, bentuk-bentuk dari perusahaan berdasarkan kepemilikan modal. Yang kedua yaitu BUMS. BUMS adalah badan usaha milik swasta. Kalau tadi badan usaha milik negara, kalau yang sekarang badan usaha milik negara. Yang pertama ada badan usaha milik negara, milik swasta, badan usaha swasta nasional, badan usaha swasta asing, dan badan usaha swasta campuran. Itu BUMS. Kemudian yang ketiga ada koperasi. Nah, berdasarkan tingkatnya, koperasi memiliki tingkat yang pertama koperasi primer, yang kedua pusat koperasi, yang ketiga gabungan koperasi, dan yang keempat induk koperasi. Tuh diantaranya. Kemudian perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya. Nah, ini perlu kalian catat juga dan perlu kalian ingat-ingat. Yang kalian perlu pahami yaitu perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan ini biasanya yaitu adalah suatu bentuk badan usaha yang dimiliki secara perorangan. Pemiliknya bertanggung jawab penuh atas segala kekayaan dan hutang-hutang perusahaan. Kemudian badan usaha perorangan ini biasanya berskala kecil dengan manajemen yang sederhana. Tentunya perusahaan perorangan ini memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri. Keunggulannya yaitu pemilik dapat mengatur dan mengelola perusahaan sendiri, ya karena emang perusahaan ini milik perorangan. Namun kekurangannya, perusahaan ini sulit berkembang karena dijalankan oleh pemiliknya sendiri dan modalnya pun tentunya terbatas. Itu diantara kekurangan dan keunggulan dari perusahaan perorangan. Kemudian yang kedua yaitu firma. Firma yaitu adalah suatu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh dua atau lebih orang yang masing-masing menjadi pemilik dan pemimpin perusahaan. Ada yang jadi pemimpin perusahaan dan ada yang sebagai pemilik perusahaan. Tentunya memiliki keunggulan dan kekurangan. Di antaranya, keunggulannya dari firma yaitu mudah berkembang karena pengumpulan modalnya relatif mudah dilakukan. Nah, tentu tanggung jawab dan risikonya pun ditanggung bersama-sama. Kemudian kekurangannya mudah menimbulkan perselisihan karena pemimpin perusahaan dipegang oleh beberapa orang. Ya, tentunya pemimpin perusahaan dan pemilik perusahaan itu berbeda. Makanya sering menimbulkan perselisihan. Kemudian ada lagi perusahaan komanditer. Perusahaan komanditer ini adalah bentuk badan usaha yang terdiri dari persero aktif atau persero pengusaha dan persero pasif atau peserta diam.
Nah, tentunya memiliki keunggulan. Yang pertama, modalnya mudah diperoleh dengan cara menjual saham. Maaf. Keunggulannya yaitu memperoleh modal dan kredit. Nah, dari perusahaan komoditer ini keunggulannya memperoleh modal dan kredit yang sudah masuk. Nah, tentunya kekurangannya pun yaitu adalah modal yang sudah masuk sulit untuk ditarik kembali. Kemudian yang keempat yaitu adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau yang disingkat sebagai PT adalah suatu badan usaha yang modalnya terdiri dari surat-surat saham yang sama besar. Setiap persero memiliki satu saham atau lebih serta tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang ditanam dalam perseroan. Tentunya keunggulannya yaitu modal mudah diperoleh dengan cara menjual saham. Apabila membutuhkan modal, tinggal menjual saham. Tentunya pasti dengan kembali modal dan keuntungan yang lebih. Kemudian kekurangannya yaitu mendirikan PT sangat rumit dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Itu diantaranya. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan untuk tugasnya nanti sudah tercantum di Classroom IPS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.